jam'an dan tidak mengumpulkan atau tidak menumpuk-numpuk lil malih kepada harta. Jadi jangan sampai menumpuk harta ya. Bukan enggak boleh menggunakan harta. Menumpuk-numpuk yang tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ya. Wabtaghi fima ataakallahu ad-dar akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi Allah Ta'ala ini ayat ini sambungan daripada ceritanya Qarun. Tahu Qarun ya? Qarun yang menumpuk-numpuk harta. Nah, Qarun itu termasuk masih keturunan Nabi Ibrahim Qarun itu, karena dia itu sepupunya Nabi Musa Qarun itu ya. Jadi ayahnya nyambung, kakeknya nanti nyambung kepada Nabi Allah Yakub. Jadi masih keturunan Nabi Ibrahim itu dari Nabi Ishak. Dan kisah Qarun itu mungkin udah banyak yang tahu ya. Sebenarnya Qarun itu waktu awalnya itu dia orang miskin dan soleh. Bahkan ada satu riwayat itu Qarun itu hafal Taurat katanya. Qarun itu cuman akhirnya minta doa kepada Nabi Musa agar dijadikan orang yang kaya gitu ya. Ternyata setelah kaya lupa, jadi sombong. Jadi ini termasuk ayat ini menyambung wabtaghi fima ataakallahu ad-dar akhirah. Artinya carilah kebahagiaan akhir dengan yang Allah berikan kepadamu. Artinya harta yang Allah berikan kepada engkau itu gunakan untuk kebahagiaan akhirat. Jadi digunakan untuk mencari pahala akhirat. Begitu. Nah, tapi dilanjutin wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu juga jangan merupakan bagianmu di dunia. Artinya untuk kebahagiaan dunia pun tidak dilarang ya sebetulnya ya. Untuk kebahagiaan itu tidak dilarang, bahkan jangan kau lupakan nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi yang enggak boleh itu jami'an. Apa jami'an? Menumpuk-numpuk harta ya. Itu yang tidak boleh. Bahkan Islam sendiri ya kebutuhan kita itu kan bukan hanya untuk kebutuhan pribadi kalau sebagai umat Islam ya. Ya terutama ya kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kolektif juga, bahkan kebutuhan agama ya. Kalau orang Islam miskin nanti akhirnya jadi apa ya? Bagaimana mau haji kalau miskin itu ya? Jadi artinya begini, jadi yang nggak boleh itu menumpuk-numpuk ya. Bahkan harta itu kalau dipegang orang soleh justru baik. Ada satu kisahnya siapa? Kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk imam yang pertamanya itu awal-awalnya itu beliau nggak suka dengan orang alim yang punya harta. Termasuk guru beliau itu Imam Malik itu kan orang kaya. Imam Syafi'i itu rada-rada apa ya? Gimana sih guru saya kok banyak harta gitu kan? Seharusnya kan orang alim tuh nggak perlu kaya gitu kan. Akhirnya suatu saat Imam Malik tuh sudah mengetahui Imam Syafi'i udah menguasai ilmunya ya, Al-Muwatta sudah hafal. Hanya Imam Syafi'i bilang, wahai guruku, kemana lagi saya akan menuntut ilmu gitu kan. Yaudah kalau gitu kamu kan sudah hatam, sudah hafal kitab pelajaran dari saya, hafal semua Al-Muwatta. Sekarang kamu pergi kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia termasuk sahabatnya Imam Abu Hanifah. Dia seorang yang alim. Sekarang kamu ngajilah kepada beliau, kata Imam Malik. Nah, ternyata setelah itu dikasih sangu saya Malik itu. Dikasih uang banyak, suruh pergi ke Irak mencari Syekh namanya Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi dalam perjalanan itu Imam Syafi'i itu mikir tuh, wah bagaimana ya ini? Saya belum pernah sama guru-guru yang lain dikasih duit gitu ya, dikasih uang gitu. Ternyata sama Imam Malik saya dikasih sangu, dikasih ongkos pergi mencari guru namanya Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Cuman tetap hatinya masih dongkol ya, masih kurang, masih emang iya masih itu ya, kan orang alim nggak perlu kaya sebenarnya. Nah, akhirnya setelah sampai kepada Syekh Muhammad Asy-Syaibani, ternyata Syekh itu ternyata orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Imam Malik gitu ya. Bahkan beliau Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu biasa menghitung uangnya itu di depan ruang tamu gitu ya. Imam Syafi'i itu ngeliatin lagi menghitung kepingan emas tuh. Akhirnya jadi ternyata Syekh Muhammad bin Hasan itu ngeliatin gelagat Imam Syafi'i itu ngerti
kayaknya anak ini nggak suka saya ini jadi kaya gitu ya. Nanya bagaimana, Tuan, dong gitu ya kalau mungkin kalau bahasa sini ya. Kalau kamu kayaknya nggak suka kalau saya ini orang alim punya harta banyak, ya udah kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa, harta ini saya berikan kepada orang yang berbuat maksiat saja, gimana gitu kan. Oh jangan kayak gitu. Nanti kalau diberikan orang yang bermaksiat makin repot gitu kan ya. Ya gimana ya? Kamu kayaknya nggak suka kalau saya orang alim ini pegang harta banyak. Enggak apa-apa. Pegang syah aja gitu ya. Nanti kalau dikasihkan kepada orang yang jahat malah dibikin kejahatan yang lebih luas gitu kan. Nah, akhirnya sejak itulah Imam Syafi'i berubah pikirannya ya. Ternyata harta banyak itu kalau dipegang orang soleh nggak masalah, bahkan itu baik daripada dipegang orang yang jahat. Jadi artinya inti dari pengajian di sini ya, jangan sampai kita anti dunia gitu ya. Jangan sampai kita anti dunia, bahkan kita harus memperkaya diri dengan dunia, sehingga apa? Kalau kaya itu ya, umat Islam kalau kaya itu tidak akan minta-minta ya, dikit-dikit minta-minta. Itu kan artinya apa? Marwahnya akan berturun gitu ya. Kalau orang Islam ini jadi miskin. Bahkan ada juga hadis ya, kadal fakur ayyakuna fakran, kan ada itu. Ayyakuna kufran. Kadal fakur ayyakuna kufran. Jadi di sini yang enggak boleh itu menumpuk-numpuk ya. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang dimaksud itu adalah harta yang melalaikan. Telah melalaikan kepada engkau menumpuk-numpuk harta hingga engkau masuk ke dalam kubur. Itu yang enggak baik. Tapi kalau harta itu tidak melalaikan, justru dengan harta dia bisa berbuat baik ya. Beramal yang baik, beramal banyak untuk mencapai kebahagiaan akhirat, itu baik justru. Itu maksudnya ya. Wala mani'an dan tidak mencegah atau tidak menghalangi lahu bagi harta an haki dari haknya. Artinya hak-hak harta yang ada di kita ini kan ada hak-haknya. Harta yang kita miliki itu ada hak yang harus kita tunaikan. Di antaranya ya, kalau harta itu berkaitannya dengan harta yang wajib dizakatin, ketika sampai nisabnya wajib dizakatin. Jangan dihalangin zakatnya itu. Keluarkan zakatnya. Selain zakat ada juga istilah infak atau sedekah. Bahkan kata Rasulullah itu di atas pintu surga itu ada tulisan maktubun ala babil jannah anti haramun alal bakhil wa mani zakat wad dayyus. Artinya apa? Di atas pintu surga itu tertulis engkau ini diharamkan bagi orang yang kikir, dan juga haram bagi orang yang tidak mau membayar zakat, juga haram bagi orang yang dayyus. Dayyus itu mucikari ya. Yaradha bil qabih ala ahlihi. Bahkan dalam ayat lain innallaha jawadun yuhibbul jawad, Allah itu maha dermawan, suka kepada orang yang dermawan. As-sakhi qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah. Qaribun minan nas, juga dekat dengan manusia. Ba'idu minan nar, jauh daripada neraka. Bahkan zaman dulu itu ada sebuah kisah Ibnu Mubarak kalau nggak salah itu. Ibnu Mubarak itu seorang yang alim, yang soleh ya, ahli fikih, ahli hadis juga, dan juga warok. Bila itu pernah pengen naik haji. Jadi pengen naik haji, akhirnya ngumpulin harta dulu ya, karena pengen untuk bekal naik haji. Setelah banyak hartanya, beliau pergi naik haji. Setelah sampai di tengah jalan, beliau bertemu dengan seorang wanita yang sedang ngopenin, mencabutin bulu ayam gitu ya, yang sudah mati itu cabutin. Ternyata itu bangkai. Ditanya, wahai anda ngapain dengan hewan ini, apakah ini bangkai atau dia sembelihan, katanya, kata Ibnu Mubarak. Lalu wanita itu menjawab, ini bangkai, kata dia. Lalu untuk apa? Ya untuk saya makan. Bangkai ini halal bagi saya, tapi bagi anda haram. Jangan, bangkai itu haram, kata Ibnu Mubarak ya. Tapi tetap aja dimasak gitu ya. Diiris-iris. Ternyata setelah diselidikin, ternyata wanita itu seorang wanita janda yang memiliki anak dan sudah 3 hari nggak makan. Jadi kalau nggak makan, bangkai bagi dia halal gitu kan ya.
Tapi bagi Ibnu Mubarak yang orang kaya ya haram gitu kan. Akhirnya ternyata setelah begitu ternyata Ibnu Mubarak tuh nggak jadi niat haji dia. Jadi semua bekal-bekalnya itu termasuk keledainya diberikan kepada wanita itu. Diberikan kepada wanita itu, kamu jangan makan bangkai. Ini saya kasih harta saya, kamu sisa makan kamu bikin usaha. Jangan sampai kamu jadi orang miskin lagi. Jadi Ibnu Mubarak gak jadi naik haji. Tinggal beberapa saat di daerah itu ya. Hanya setelah musim haji selesai, orang pada pulang, dia pun ikut pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya itu dijamu oleh orang rumah itu ya. Karena tetangganya juga ikut haji kan. Nah, Ibnu Mubarak tuh bingung, udah kok saya dijamu gitu kan ya. Jadi tetangganya yang ikut haji itu cerita, ayo minta doa kepada ini Mubarak, ngajak-ngajak yang lain gitu ya. Kalau sekarang begitu ya. Enggak, saya enggak haji kata Ibnu Mubarak. Apa kamu enggak haji? Saya kan ketemu kamu kan di sini gitu kan. Dia cerita itu kan. Saya pernah dibeliin ini sama kamu di ini gitu kan. Saya pernah nitip barang kamu di sini. Kamu juga pernah saya liatin tawaf gitu. Enggak katanya. Saya enggak jadi haji. Akhirnya ternyata setelah malam hari itu Ibnu Mubarak mimpi. Ada suara, wahai Ibnu Mubarak, karena kamu tuh keikhlasan kamu yang ngasih harta itu ya, bekal tuh haji kamu berikan kepada orang miskin tadi itu, maka Allah Ta'ala ciptakan malaikat berbentuk kamu gitu, yang menghajikan kamu gitu. Jadi mungkin yang dilihat oleh tetangganya itu ya malaikat ya, yang berbentuk Ibnu Mubarak gitu. Jadi Ibnu Mubarak tanpa naik haji, dia dapat pahala haji. Nah, kenapa? Iya, bahkan ada lagi kisah banyak kalau kita mau cerita kisah-kisah. Ada juga kisah seorang, ini juga dari Ibnu Mubarak juga, pernah Ibnu Mubarak pernah mimpi ada percakapan malaikat gitu ya. Malaikat berkata sama-sama malaikat dalam mimpi ya. Silakan. Jadi begini, berapa sekarang yang haji kata malaikat? Oh yang haji sekian ribu. Makasih Bu ya. Banyak. Terus bagaimana? Tapi nggak ada yang diterima katanya. Hajinya nggak ada yang terima. Tetapi diterima hajinya gara-gara orang tukang jahit sepatu di daerah ini gitu ya. Hanya belum baru bangun. Setelah bangun, dicari itu sama Ibnu Mubarak tuang sepatu itu. Namanya ini gitu kan. Setelah didapatin, kamu itu hebat ya, apa amalan kamu gitu kan. Oh kamu itu saya mimpikan kamu itu dapat pahala haji, padahal kamu memang haji berapa kali gitu ya. Ternyata ditanya, saya nggak pernah haji, kata siapa? Kata si tukang sepatu itu. Saya nggak pernah naik haji. Cuman saya itu pernah nabung gitu ya, nyilengin uang untuk ibadah haji. Tapi suatu saat ketika saya mau naik haji, ternyata ada orang lain yang miskin yang membutuhkan. Hanya saya nggak jadi naik haji, maka uang yang saya tabung untuk naik haji ini saya berikan. Ternyata itu sekalipun dia nggak haji, ternyata itu dinilai haji. Nah, artinya apa? Islam itu betul-betul mengutamakan kehidupan sosialnya daripada urusan kepada Allah. Jadi hablum minallah itu dinomorduakan daripada hablum minannas. Bahkan banyak sekali ibadah-ibadah yang kaitannya itu dengan Allah, sebetulnya ibadah kepada Allah tapi diikatkan dengan ibadah kepada manusia. Contohnya apa? Contohnya puasa. Puasa itu kan urusannya dengan Allah ya. Kita ke puasa kan urusannya dengan Allah itu. Artinya ibadah murni. Tapi dalam puasa itu dikaitkan dengan hubungan kepada manusia. Apa contohnya? Misalnya begini. Di antara perkara yang membatalkan pahala puasa adalah ada 5 kan ya. Yang pertama apa? Ghibah. Nah. Ghibah itu apa ghibah itu? Nyakitin hati orang. Artinya apa? Sebetulnya kan tadi itu kan urusnya kepada Allah ibadah puasa, tapi ternyata menyakitin hati orang itu dikaitkan dengan puasa agar kita jangan sampai hubungan dengan manusia itu terlupakan gara-gara dengan Allah. Jadi tetap hubungan manusia dibawa itu. Dibawa ke situ karena mengutamakan hubungan sosial daripada
Allah. Bahkan tentang ini saja ya, tentang misalnya hutang, ada orang mati punya hutang misalnya nih. Itu yang diutamakan itu hutang dulu kepada manusia. Karena kalau urusan Allah nanti Allah akan Maha Rahim. Tapi kalau kepada manusia ya dia tidak akan rela ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang rela ya. Tapi itu mungkin sedikit ya yang rela. Adanya tetap hubungan manusia dulu diutamakan. Tunaikan dulu hutangnya, baru setelah itu diwariskan kepada yang lain. Begitu ya. Itu Islam, begitu Islam. Rahmatan lil alamin kan Islam itu. Lanjut kitabnya Bu ya. Wala fadhon dan juga tidak kasar ucapan. Kalau fadhon tuh kasar ucapan. Wala jafian lahum, dan juga tidak bertentangan lahum kepada orang mukmin. Apa ya? Jafian ini sebaliknya silaturahmi. Apa kebalikan silaturahmi? Memutuskan berarti ya? Memutuskan. Jangan sampai memutuskan silaturahmi ya. Tapi silaturahmi juga gak dianjurkan kalau terlalu sering Bu ya. Ada sebuah hadis zurhiban tasdad hubban. Berziarahlah engkau jarang-jarang, artinya sehari selang sehari gitu, jarang-jarang gitu intinya ya. Tasdad hubban, maka akan menambah kecintaan. Jadi kalaupun silaturahmi dianjurkan ya kalau tiap hari nanti bisa membosankan. Ya tiap hari pagi datang, sore datang ya. Tentunya juga dengan adab-adabnya Bu ya. Kan ada adabnya juga orang silaturahmi itu ya. Di antaranya usahakan kalau silaturahmi itu silaturahmi pada waktu-waktu yang bukan waktunya istirahat gitu ya. Orang lagi istirahat jangan diganggu. Apalagi ketika kalau perlu, kalau kayak sekarang sudah zaman canggih, gimana ya? Telepon dulu, saya mau datang. Kira-kira Anda itu kapan yang bisa saya kunjungin, yang enggak mengganggu gitu ya. Terus kalau datang itu pun ketika assalamualaikum tuh ketuk pintu dulu. Jadi kan ada adabnya itu. Kalau kata Imam Ghazali itu sebelum ketuk pintu suruh baca tasbih dulu, subhanallah, alhamdulillah, ketuk pintu, baru assalamualaikum. Dan ketika assalamualaikum pun jangan di depan pintu. Adabnya di samping. Kalau ditanya adabnya di antaranya itu siapa? Jangan sebutkan saya, langsung saja sebutkan identitasnya, sebutkan misalnya Yasid gitu ya. Yasid. Nah, jadi supaya dia tahu, oh ternyata yang datang orang yang saya kenal gitu kan. Orang baik. Nah, jadi rasa kekhawatiran tidak ada pada tuan rumah itu. Oh ini orang yang saya kenal, apalagi sebelumnya kalau telepon dulu ya. Terus juga adabnya itu ketika masuk jangan tengok-tengok di ruang orang gitu kan ya. Jangan nanya-nanya urusan harta. Kalau mau nanya yang ini aja, mana apa yang Islami lah. Apalagi adabnya juga kalau sebagai yang dikunjungin ya. Nah, juga ada adabnya juga ya. Kalau memang punya rezeki segera menjamunya, disegerakan menjamu. Minimal air lah kalau ada. Ya enggak wajib lah. Tapi sangat dianjurkan. Kalau itu Pak Ustadz